Perkenalkan, nama saya Lentur Siregar dari kelas TRPL 4C dengan NIM H201600480. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari sistem informasi perpustakaan dengan sistem ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Studi kasusnya itu dilihat pada gambar berikut ini, yang mana terdiri dari 4 entitas, yaitu entitas pustaka, entitas anggota, entitas peminjaman, dan entitas petugas. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang entitas pustaka yang terdiri dari atribut. Ada ID, di mana di sini ID yaitu merupakan atribut kunci primer yang artinya bersifat unik atau berbeda tanpa ada yang sama, yaitu dalam bentuk identitas. Yang kedua itu ada judul, jenis, penerbit, tahun, dan pengarang. Di sini pengarang merupakan atribut multinilai atau multivalue yang artinya pustaka itu dapat atau bisa memilih lebih dari satu pengarang. Yang kedua yaitu ada entitas anggota yang terdiri dari atribut ID, yang dimana sudah disebutkan ID merupakan atribut kunci primer yang artinya bersifat unik tapi dia berbeda tanpa ada yang sama. Ada nama, alamat, email, dan nomor telepon. Nomor telepon di sini memiliki atribut multinilai atau multivalue yang artinya anggota bisa memilih lebih dari satu nomor telepon. Yang ketiga yaitu entitas peminjaman, di mana terdiri dari tanggal peminjaman dan tanggal kembali. Di sini bisa kita lihat yaitu tanggal peminjaman terdiri dari atribut kunci primer yang artinya berbeda tanpa ada yang sama. Yang ketiga yaitu entitas petugas yang terdiri dari username, yang dimana username ini merupakan atribut kunci primer yang digunakan untuk proses login, password yang digunakan untuk memasukkan sandi, nama, nomor petugas, dan hak akses. Dimana hak akses ini petugas yang berhak mengelola datanya atau tidak bisa juga disebut sebagai admin atau yang mengurus administrasi. Dapat kita lihat pada gambar yaitu pada entitas anggota, di mana seorang anggota dapat melakukan sebuah peminjaman dalam satu waktu dan boleh lebih dari satu pustaka. Dan juga seorang anggota dapat mengembalikan pustaka yang dipinjamnya tidak dalam waktu yang bersamaan walau pustaka-pustaka yang dipinjam tersebut dalam waktu yang sama. Dan hanya anggota yang diperbolehkan untuk meminjam pustaka, selain pengunjung yang bukan anggota tidak diperbolehkan untuk meminjam pustaka tersebut. Dan semua proses pendaftaran dari entitas pustaka, entitas anggota, dan entitas peminjaman itu dilayani oleh petugas perpustakaan. Dan satu pustaka akan disimpan dalam satu data dengan ID yang unik, yaitu yang dimana tadi ID merupakan atribut kunci primer yang artinya bersifat unik atau berbeda tanpa ada yang sama. Dapat kita lihat di gambar yaitu pustaka dan anggota, di mana pustaka yaitu ada entitas dipinjam dan anggota ada entitas melakukan, di mana di sini dapat direlasikan pada pustaka yaitu dipinjam dalam peminjaman, artinya relasi entitas pustaka dan entitas peminjaman tersebut memiliki makna bahwa pustaka dipinjam oleh anggota dan disimpan pada entitas peminjaman. Kardinalitasnya antar entitas pustaka dan peminjaman itu pada entitas anggota yaitu direlasikan yaitu melakukan peminjaman, artinya relasi entitas anggota dan entitas peminjaman itu memiliki makna bahwa anggota tersebut melakukan peminjaman pustaka dan disimpan pada entitas peminjaman. Kardinalitas antar entitas anggota dan entitas peminjaman tersebut adalah one to many, di mana karena seorang anggota dapat terlibat dengan peminjaman pustaka dalam waktu yang sama. Yang terakhir yaitu peminjaman dilayani, di mana kita dapat merelasikannya antara petugas dengan peminjaman, yaitu relasi antar entitas petugas dan antar entitas peminjaman, yang memiliki makna bahwa semua proses peminjaman tersebut akan dilayani oleh petugas. Kardinalitasnya antara entitas petugas dan entitas peminjaman itu sama, one to many, karena petugas dapat melayani banyak peminjaman buku. Mungkin itu saja video penjelasan ERD dari studi kasus Sistem Informasi Perpustakaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.